Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita tentang masalah bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah perkara baru dalam agama, sebuah amalan yang dilakukan tanpa ada dalil syar'i. Kemudian untuk bid'ah dalam urusan dunia itu dibolehkan, yang tidak boleh itu dalam urusan agama. Kemudian bid'ah ada 3 macam, ada yang berhubungan dengan akidah, ada yang berhubungan dengan amalan, ada berhubungan dengan masalah meninggalkan. Jadi kalau ada orang meninggalkan sesuatu karena meyakini itu sebagai bagian dari perbuatan baik, sebagai perbuatan agama, maka itu termasuk bid'ah. Kemudian bid'ah ada yang membuat pelakunya kafir, seperti bid'ahnya orang yang mengatakan Quran itu makhluk, itu membuat kafir, Pak. Atau bid'ah yang mengatakan bahwasanya para sahabat itu kafir, Pak. Seperti bid'ahnya orang-orang Rafidhah, Syiah, Pak. Maka itu adalah bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Ada bid'ah mufassiqah, ada bid'ah yang dilakukan oleh seseorang tapi bid'ah itu tidak membuat dia keluar dari agama. Seperti bid'ahnya orang yang zikir berjamaah, atau menempatkan zikir di sebuah tempat tapi penempatan itu tanpa ada dalil dalam agama. Maka pelakunya adalah fasik. Kemudian apakah ada bid'ah hasanah? Enggak ada. Semua bid'ah itu adalah sesat. Jadi kalau tidak ada bid'ah dalam agama yang baik itu tidak ada. Semua adalah kesesatan. Kenapa? Karena agama, seandainya bid'ah itu baik, Pak, dan dianggap baik dalam agama, berarti ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Nabi. Karena semua jalan ke surga itu, Pak, oleh Nabi semuanya sudah dijelaskan, dan semua jalan ke neraka oleh Nabi juga semua sudah dijelaskan. Kemudian sebab-sebab munculnya bid'ah. Yang pertama, al-jahlu bi ahkamiddin, karena bodoh dalam urusan hukum-hukum agama. Jadi biasanya, Pak, kalau orang bodoh dalam urusan agama, Pak, ia nanti akan melakukan sebuah perbuatan agama, baik dan tidaknya ukurannya bukan dalil agama, tapi apa? Nafsunya. Kalau menurut selera dia baik, maka ini bagian dari agama. Karena itu, Pak, ulama-ulama terdahulu itu menyebut pelaku bid'ah dengan sebutan muttabi'ul hawa, pengikut hawa nafsu. Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu, Pak, kalau beribadah kepada Allah, itu mereka lakukan sesuai dengan selera mereka, bukan sesuai dengan selera syar'i. Karena itu mereka disebut muttabi'ul hawa, pengikut hawa nafsu.
Wong api kok. Ketika mereka bilang api, tolak ukurnya apa? Perasaan mereka. Padahal Pak, kalau orang tidak ngerti dalil Pak, orang yang tidak ngerti dalil mengatakan itu baik, yang ngerti dalil mengatakan itu apa? Enggak baik, buruk. Terus yang menjadi tolak ukur apa? Dalil. Yang menjadi tolak ukur itu adalah dalil. Kemudian ittiba'ul hawa, ini Pak, mengikuti hawa nafsu. Ini pertama dan kedua berhubungan Pak. Terus yang ketiga at-ta'assub lil ara' war rijal. Yang ketiga Pak, banyaknya muncul bid'ah karena ta'assub terhadap pendapat-pendapat para ulama. Jadi ada orang Pak, kalau sudah ulama ini yang ngomong pasti benar nggak salah. Ini nggak boleh Pak. Ta'assub semacam ini hanya boleh kita berikan kepada Quran dan Sunnah. Adapun selain Nabi Pak, maka pendapat mereka bisa benar bisa salah. Jadi ada beberapa orang Pak yang berpendapat kalau sudah memegang pendapat seseorang, pokoknya wis opo kata syekh ini. Kalau syekh ini yang ngomong pasti benar. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita tidak boleh menjadikan ucapan selain ucapan Nabi sebagai tolak ukur kebenaran. Kalau itu terjadi Pak, itulah yang disebut dengan hizbiyah namanya. Disebut dengan hizbiyah. Ada orang Pak, kalau bukan dari kelompoknya nggak mau dia. Itu hizbiyah. Siapapun dia Pak. Mau dia ngaku salafi, mau dia tuh ngaku NU, ngaku Muhammadiyah, sama saja. Jadi pokoknya dia itu seandainya ada orang berpendapat Pak, pokoknya organisasi saya yang ngomong pasti benar, tidak mungkin salah. Makanya disebut dengan apa? Hizbiyah, tidak boleh fanatik dengan kelompok. Jadi menjadikan kelompoknya atau ucapan ulama yang dia kagumi sebagai tolak ukur benar dan salah. Yang keempat, termasuk sebab munculnya bid'ah itu adalah tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Kayak ulang tahun itu Pak, itu bid'ah. Kenapa itu muncul? Tasyabuh bil kufar. Tasyabuh bil kufar. Sebenarnya Pak, bentar lagi kan ada acara masuk bulan Rabiul Awal Pak ya. Itu ada banyak acara mulutan Pak. Acara mulutan tasyabuh itu Pak, menyerupai. Menyerupai dengan apa? Natalan sama. Yang kelima, termasuk banyak munculnya bid'ah itu adalah al-i'timad ala ahaditsa mawdu'atin la asla laha. Bersandar pada hadis-hadis dhaif dan maudhu' yang tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi dia beramal landasannya hadis dhaif. Contohnya apa Pak? Atau hadis maudhu', sandarnya adalah hadis maudhu'. Seperti usapan anak yatim di tanggal 10 bulan Muharram. Itu enggak ada hadis yang sahih Pak. Dhaif aja enggak ada. Iya Pak. Atau perayaan malam Nisfu Sa'ban. Itu enggak ada yang sahih Pak. Hadisnya antara maudhu' dan dhaif jiddan, tidak bisa dipakai. Yang keenam, termasuk sebab munculnya bid'ah itulah adatun wa khurafatun la yadullu 'alaiha syai'un wa la yashhadu laha aqlun. Kebiasaan adat-adat dan khurafat. Khurafat ini kalau bahasa kita ya tahayul Pak. Ya tahayul. Khurafat. La yadullu 'alaiha syar'un, yang tidak ada dalilnya secara syar'i dan secara akal pun enggak logis Pak. Contohnya Pak, tingkepan Pak ya. Tingkepan itu 7 orang hamil Pak, 7 bulan nanti dibuatkan acara-acara tertentu Pak. Itu sebenarnya masuk ritual. Nanti dibacakan surat apa gitu Pak. Termasuk ini juga tahlilan Pak, termasuk bab ini. Tahlilan masuk bab ini. Jadi ada acara adat yang ditarik untuk menjadi bagian dari agama. Termasuk yang lain Pak, yang termasuk seperti ini itu kalau bayi lahir 36 hari selapanan Pak ya.
selapanan masuk bab ini. Kadang-kadang ada orang Pak, itu mampu nyembelih kambing di hari ke-7, diundur sampai selapanan. Sebenarnya tidak boleh itu Pak. Kalau ngundur karena nggak mampu nggak apa-apa. Ini enggak Pak, ngundur karena nunggu acara adat. Apa? Ngerisan. Oh iya, digabung katanya. Enggak dapat 2 kali katanya. Kok nggak diajukan aja sekalian? Kan sama aja sekali. Kenapa nggak diajukan sekalian? Kalau mau sekali, alasan sekali Pak ya. Kenapa nggak diajukan sekalian? Ngambil tanggal 7-nya. Kan sama aja repotnya sekali. Artinya kenapa? Karena mereka Pak umumnya lebih berat kepada adat daripada syariat. Jadi kalau meninggalkan syariat bagi mereka nggak dosa Pak. Tapi kalau meninggalkan adat, kayak merasa salah mereka Pak. Orang-orang itu Pak kalau kayak orang nggak tahlilan Pak. Itu jadi berita sekampung Pak. Ada orang mati nggak ditahlili. Itu beritanya Pak gempar Pak. Sekampung tuh gempar. Bahkan nggak usah itu Pak, nggak tahlilan saja Pak bisa menggemparkan satu kampung Pak. Ya. Tapi kalau nggak sholat Pak, biasa. Nggak gempar. Nggak gempar. Artinya mereka orang seperti itu Pak lebih mengagungkan adat daripada syariat. Itu beratnya bid'ah Pak. Jadi bid'ah itu nggak ada yang hasanah, semua bid'ah sayyi'ah. Kalau ada orang mengatakan ada bid'ah hasanah Pak, tidak ada. Secara real kenyataan Pak, semua bid'ah itu adalah sayyi'ah. Apa? Kenapa? Oh gini itu. Ada beberapa bid'ah yang dalam madhab dikatakan bid'ah hasanah. Itu sebenarnya bukan bid'ah. Itu namanya al-masalihul mursalah. Masalihul mursalah itu Pak, ada sebuah perbuatan yang kalau perbuatan itu dilakukan untuk menunjang terlaksananya syariat. Contohnya begini Pak, ngasih harokat di Quran itu Pak. Pertanyaannya sekarang, di masa Nabi harokat itu nggak ada Pak. Bahkan titiknya fa dan qaf itu nggak ada. Ta, ba, sa, nun nggak ada titiknya itu Pak. Jadi kalau tulis baitun itu Pak, coba sampean bayangkan Pak, tanpa titik, ba tanpa titik, ya tanpa titik, tak tanpa titik. Kira-kira orang bisa baca nggak orang-orang Pak ya? Kalau seperti itu yang bisa baca hanya mereka yang paham konteks Pak. Kalau nggak paham konteks nggak akan bisa mereka. Pertanyaannya sekarang, membaca Quran sebagaimana Nabi membaca hukumnya apa? Wajib. Sekarang seandainya itu nggak dikasih alat bantu itu Pak, orang-orang bisa baca Quran apa enggak? Nggak bisa. Jadi keberadaan titik itu Pak, keberadaan titik, fathah, kasroh, domba itu Pak, mati, tasydid itu Pak, itu agar dibuat agar kita bisa membaca Quran sebagaimana Nabi Quran itu turun. Itu keberadaannya Pak untuk membantu kita agar kita bisa melaksanakan sebuah kewajiban. Nah, sekarang kalau Pak, kalau tahlilan, seandainya kita nggak tahlilan, bisa nggak kita mendoakan mayat Pak? Bisa. Bahkan tidak perlu tahlilan Pak. Bahkan adanya tahlilan memberatkan. Yang doa juga banyak yang nggak sholat kadang-kadang. Doa sambil gurau-gurau. Coba yang tahlilan lama Pak, yang doa lama, lah diteriaki sambil bilang amin Pak. Amin. Bentang mari. Iya Pak. Itu namanya Pak, ada yang mengistilahkan itu sebagai bid'ah hasanah. Itu sebenarnya bukan bid'ah, tapi apa? Al-masalih. Karena mengasih titik dalam tulisan itu Pak, tidak ada larangan juga tidak ada perintahnya. Iya, itu kata bid'ah hasanah. Bukan. Sekarang bisa tidak kita menghormati Nabi tanpa mulutan? Ya sangat bisa Pak, sahabat lah menghormati Nabi tanpa mulutan. Imam Syafi'i menghormati Nabi apa pakai mulutan Pak? Kan enggak, dia kan mengikuti sunnahnya. Sekarang kalau titik-titik itu Pak, dalam titiknya ta, titiknya ba, titiknya ta kita buang semuanya Pak. Sekarang saya tanya Pak,
Sampean bisa nggak baca Quran? Coba sampean Pak ya. Quran itu sampean tulis ulang. Jangan dikasih harokat, jangan dikasih titik Pak, huruf-hurufnya itu Pak. Ha, jim, kha, buang jim sama kha, buang titiknya Pak. Bisa baca nggak kita Pak? Karena di masa Nabi Pak, tulisan itu Pak nggak ada titiknya huruf itu. Jadi jim, ha, kha itu semua nggak ada titiknya, persis sama hurufnya. Harokat tuh nggak ada Pak. Harokat tuh ada di abad pertama Hijriyah, abad kedua Hijriyah. Masa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Coba sampean bayangkan Pak, itu Pak. Bisa apa enggak Pak dibaca Quran itu Pak? Enggak bisa. Ada Pak yang bisa, tapi enggak banyak. Karena di masa Nabi Quran itu Pak enggak dibukukan. Pertama enggak dibukukan Pak. Di masa Nabi enggak dibukukan. Cuma satu lembar. Tulisannya juga enggak ada titik koma, enggak ada titiknya Pak. Titik harokat itu enggak ada. Karena itu Pak, dahulu orang bisa baca tulis itu Pak, itu sebuah kemuliaan Pak. Oh dulu Pak orang bisa baca tulis betul-betul dihargai Pak. Bahkan ngajari baca tulis itu Pak harganya mahal dulu Pak. Tawanan perang Badar, ketika orang Quraisy ditawan oleh Nabi, pilihannya Pak ditebus. Mereka harus diapakan? Dibebaskan dengan cara ditebus. Tebusannya itu Pak 3.000 dirham. 3.000 dirham itu kalau saat itu Pak cukup untuk membeli 300 ekor kambing. Tapi yang nggak punya uang Pak, itu dan bisa baca tulis, disuruh untuk ngajari beberapa orang baca dan tulis. Setelah yang diajari bisa, mereka bisa pulang tanpa tebusan. Artinya Pak, harga ngajari beberapa anak baca tulis itu seharga dengan berapa? 3.000 dirham. 3.000 dirham. Sekarang Pak ngaji Pak, salah sedikit muridnya dihukum, didenda jutaan loh Pak. Gini Pak, kalau masyarakat orang ke guru pasrah saja sudah, pasrah. Kalau nggak mau pasrah total Pak, jangan dipasrahkan, didik sendiri. Kasihan yang ngajari Pak. Uang nggak dikasih, uang gaji juga nggak seberapa. Bayangkan Pak, 3 bulan gaji cuma 450.000. 4 bulan Pak, bukan sebulan Pak. Itu masih digitukan. Itu kan sebuah apa ya? Sebuah kezaliman Pak, sebuah kezaliman. Kemudian qaidatan muhimmatan fi ma'rifatil bid'ah wa raddiha. Ada 2 kaidah yang penting yang menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengetahui perbuatan itu bid'ah apa bukan. Yang pertama, hukum asal ibadah itu adalah haram. Oh, sekarang begini. Menulis Quran itu ibadah apa bukan, Pak? Menulis itu, Pak. Menulis apa membacanya? Hah? Iya, enggak. Masih titik itu di bagian ibadah dari bukan, Pak. Nah. Iya, kalau baca Quran ibadah oke lah. Kita setuju. Kalau ngasih titik itu ibadah apa bukan sebenarnya? Pada dasarnya ibadah apa bukan? Sebenarnya bukan. Cuma itu bisa membantu kita untuk apa? Melakukan sebuah ibadah dengan benar. Kayak nahwu betul. Kayak nahwu itu ilmu alat namanya. Ilmu alat. Hah? Itu bidasanah. Sebenarnya dalam istilah para ulama ada yang menyebut itu namanya al-masalihul mursalah. Kayak belajar hukumnya apa, Pak? Wajib. Bikin gedung sekolahan hukumnya apa? Wajib. Sunnah? Enggak, sunnah juga enggak, Pak. Itu perkara mubah aja sebenarnya. Coba digunakan untuk bisa melaksanakan sesuatu yang wajib, yaitu belajar. Sarana namanya. Itu namanya masalihul mursalah. Sebenarnya Pak, belajar tanpa sekolah boleh apa enggak? Sekarang Pak, mendoakan mayat tanpa tahlilan boleh apa enggak, Pak?
Bagi kita boleh Pak, bagi mereka yang mengatakan tahlilan itu harus Pak, tidak boleh, harus tahlilan. Kalau nggak tahlilan nggak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bedanya Pak. Sekarang kalau sekolahan Pak, sekarang kita baca Quran tanpa titik dan harokat boleh apa enggak Pak? Boleh, enggak apa-apa. Menulis Quran sebagaimana sahabat nulis Pak, tanpa titik, tanpa fathah harokat boleh apa enggak? Boleh. Membaca Quran sesuai dengan yang Nabi baca boleh apa enggak? Wajib, sebuah keharusan Pak. Enggak apa-apa. Itu bedanya bid'ah dan bukan bid'ah Pak. Jadi kalau bid'ah itu Pak, nggak boleh enggak, harus Pak. Iya, bid'ah itu Pak. Sekarang dulu di masa Nabi kan kalau belajar nggak pakai gedung. Sekarang kok kamu pakai gedung katanya. Yang wajib itu belajarnya apa buat gedungnya? Wajibnya. Sekarang kita belajar tanpa gedung boleh apa enggak? Boleh. Semua sepakat mengatakan boleh Pak. Yang punya gedung mengatakan boleh, enggak apa-apa. Gedung itu cuma sebagai apa? Sarana biar belajarnya gampang. Sekarang Pak, mendoakan mayat hukumnya apa? Sunnah. Pakai tahlilan boleh apa enggak? Mereka mengatakan wajib loh Pak. Kalau enggak tahlilan enggak Ahlus Sunnah itu Pak. Itu bedanya Pak. Karena orang yang pelaku bid'ah itu Pak, itu sudah mengatakan bid'ah dia itu bagian dari agama, sehingga enggak bisa ditinggalkan. Sekarang menghormati Nabi hukumnya apa Pak? Wajib. Kalau enggak mulutan. Boleh apa enggak? Bagi kita Pak, melakukan mulutan itu bid'ah. Enggak boleh. Tapi bagi yang mengatakan mulutan itu sebuah Pak. Oh. Kalau enggak mulutan Pak, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak cinta Nabi katanya Pak. Masa sholawatan enggak boleh katanya. Siapa yang melarang sholawatan? Boleh, enggak apa-apa. Tapi caranya. Saya punya taklim Pak, yang di Rambi, yang bahasa Arab itu kalau sudah mulutan itu acara sholawatannya Pak setiap malam selama 40 hari. Itu Pak, kita yang jauh Pak berbekannya setengah mati itu Pak. Iya, berbekannya setengah mati Pak. Itu tetangganya seperti apa yang setiap hari selama 40 hari. Saya sepekan sekali itu sudah kayak mau pecah kepala itu. Iya, tetangganya banyak protes nggak dihiraukan itu Pak. Iya, pernah dengar ceritanya? Yang biasa ke Rambi. Itu saya kalau sudah baca Isa Pak, jedang, abuh. Di pesantren kayaknya. Di pesantren kayaknya. Karena pakai sound gede. Jedar aduh. Saya sepekan sekali itu Pak, plempengan kuping Pak. Tetangganya kayak apa? Iya. Kalau diingatkan enggak dihiraukan. Kalau diingatkan enggak dihiraukan. Paling itu. Mulainya pada Isya Pak, selama 40 hari itu Pak. Kalau ada yang nanggap enak Pak, kita lepas Pak. Yang nanggap ditangkap mana gitu Pak. Di depan enggak ada, tapi kalau sudah enggak ada yang nanggap Pak, ya bunyi terus itu. Jedar. Jadi hukum asal ibadah itu adalah dilarang. Wa tawaquf hatta ya'tiya dalilun ala masyru'iyyatiha, sampai ada dalil yang mensyariatkan. Jadi tapi kan nggak ada dalil yang melarang. Ya justru karena nggak ada dalil yang memerintahkan, nggak ada dalil yang melarang, itu hukum asalnya adalah terlarang, haram. Jadi kita tidak boleh membuat ibadah sendiri, tidak boleh Pak. Ibadah itu harus nunggu syariat. Karena Nabi itu Pak diutus tujuannya untuk menyampaikan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyah, kullu ibadatin kana muqtadhi fi'liha wa da'i ila dzalika mawjudan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alha huwa wala sahabatuhul kiramu dalla dzalika ala adami masyru'iyyatiha. Kalau orang melakukan bid'ah kan untuk sebuah tujuan Pak. Kalau tujuan itu juga ada di masa Nabi, tapi Nabi tidak melakukan perbuatan itu Pak, sahabatnya juga tidak melakukan, berarti perbuatan itu adalah bid'ah. Contohnya Pak, orang tahlilan
itu tujuan utamanya apa? Mendoakan mayat. Berdoa kepada Allah agar mayat itu selamat di akhirat, selamat di kuburan, selamat di akhirat. Pertanyaannya Pak, muktadi di masa Nabi, apakah orang-orang yang keluarganya mati itu juga berharap agar keluarganya itu selamat di akhirat, selamat di kuburnya Pak? Ada. Kok Nabi tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan orang yang membuat bid'ah itu Pak? Berarti perbuatan itu adalah bid'ah. Kayak apa? Ada orang melakukan mulutan, tujuannya untuk apa Pak? Mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi. Di masa Nabi Pak, apakah para sahabat juga mengungkapkan rasa cinta mereka kepada Nabi? Iya. Apakah mereka bersolawat kepada Nabi? Iya. Kemudian apakah bisa enggak mereka buat acara seperti orang-orang sekarang Pak? Mulutan apa? Sangat mungkin Pak. Sangat mungkin. Mereka melakukan apa enggak? Enggak. Ketika mereka tidak melakukan dan sekarang dilakukan Pak, maka yang sekarang itu adalah bid'ah. Ada orang Pak ingin selamat dari bencana, kemudian membuat sebuah ritual acara Pak, seperti acara apa gitu Pak, baca sholawat nariyah atau apa Pak maunya Pak. Di masa Nabi Pak, orang-orang ingin selamat dari neraka apa enggak? Ingin selamat dari bencana apa enggak Pak? Semua ingin Pak, nggak ada yang ingin dapat bencana, enggak ada Pak. Apakah mereka melakukan ritual seperti orang-orang sekarang Pak? Acara buat baca sholawat begini, baca apa namanya, macam-macam acaranya Pak? Enggak. Berarti acara yang dilakukan orang-orang sekarang itu, padahal orang-orang yang dulu pada masa Nabi juga menginginkan seperti apa yang mereka inginkan, maka perbuatan itu adalah bid'ah. Semua Pak, orang berbuat acara bid'ah apa gitu Pak? Isra Mi'raj Pak, Isra Mi'raj. Sekarang itu Pak, Isra Mi'raj itu Pak, acara sebenarnya Pak, inti Isra Mi'raj itu perintah sholat. Perintah sholat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi ke atas langit Pak, untuk bertemu langsung, untuk disampaikan kepada dia secara langsung perintah untuk melakukan sholat 5 waktu. Sekarang Pak, peristiwa itu diperingati, sholatnya banyak ditinggalkan. Intinya kan sebenarnya perintah sholat Pak. Sholat toh kamu. Sekarang Pak, kadang-kadang Pak yang semangat memperingati Pak juga tidak sholat kadang-kadang Pak. Waliyadzubillah. Jadi Isra Mi'raj itu Pak intinya sholat. Jangan tinggalkan sholat. Nanti Pak penduduk neraka kalau ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Jawaban pertama mereka nggak sholat. Meninggalkan sholat itu Pak, dosanya lebih besar dari zina, lebih besar dari mencuri. Sekarang Pak, kalau ada orang berzina Pak, gempar satu kampung Pak. Tapi kalau nggak sholat Pak, santai-santai saja Pak. Padahal dosa tidak sholat lebih besar daripada dosa zina. Tanbihani muhimman, ada 2 peringatan yang penting. Qala al-Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalata. Barang siapa yang membuat sebuah bid'ah dalam Islam, kemudian ia memandang bid'ahnya itu adalah bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh Muhammad mengkhianati risalah. Berarti ada sebuah perbuatan ibadah yang baik yang belum diajarkan oleh Nabi. Kalau ditanya apa? Apakah Nabi tahu kebaikan apa bid'ah? Mereka kan mengatakan bid'ah mereka sebuah kebaikan, Pak. Coba ditanya Pak, Nabi tahu enggak dengan kebaikan yang kamu lakukan itu? Enggak. Kalau dia mengatakan enggak Pak, berarti dia secara tidak langsung mengatakan dia lebih tahu daripada Nabi. Kalau dia mengatakan, oh Nabi tahu, berarti dia menuduh Nabi tidak menyampaikan kebaikan yang ia lakukan itu. Ada orang Pak, kalau ditanya, mulutan baik apa enggak? Mereka mengatakan kebaikan. Coba tanyaan Pak, Nabi tahu enggak kebaikan itu? Jawabannya cuma 2 Pak, antara tahu dan tidak tahu. Kan pertanyaannya apakah? Iya dan tidak jawabannya.
Kalau iya tahu berarti dia menuduh Nabi nggak menyampaikan. Kalau bilang nggak tahu berarti dia menuduh Nabi bodoh, dirinya yang lebih tahu. Dua-duanya Pak sama-sama kufur. Dua-duanya sama-sama kufur. Kufur akbar atau kufur biasa? Kalau dia merasa lebih tahu daripada Nabi Pak, ya bukan kufur kecil itu Pak. Seandainya ada orang mengatakan dia lebih tahu daripada Nabi, kafir nggak dia Pak? Nggak ada yang mengatakan Muslim dia Pak. Atau dia mengatakan Nabi mengkhianat, kafir nggak dia? Ya kafir Pak. Seandainya dia mengatakan seperti itu. Tapi pertanyaan itu misalnya disampaikan, jawabannya cuma dua itu Pak, tidak bisa enggak. Nabi tahu enggak kalau itu sebuah kebaikan? Kalau dia mengatakan tahu, Nabi kan tidak menyampaikan, berarti tuduhannya Nabi mengkhianati risalah. Kalau dia mengatakan tidak tahu, berarti secara tidak langsung dia mengatakan dirinya lebih tahu daripada Nabi. Lianna Allah Ta'ala yaqul, Imam Malik mengatakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Fama lam yakun yawma idzin dinan, maka apa saja yang pada hari ini tidak disebut sebagai sebuah agama, fala yakunul yawma dinan, maka fama lam yakun yawma idzin dinan, maka perbuatan apa saja yang pada masa Nabi tidak disebut agama, maka hari ini pun tidak bisa disebut bagian dari agama. Bukan ada hadis Nabi yang mengatakan man a'zama yauma maulidi fakuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan menjadi pemberi syafaat bagi dia nanti di hari kiamat. Yang ngomong ini siapa Pak? Kata mereka Nabi. Hadisnya dari mana? Tidak akan bisa jawab mereka Pak. Karena hadis itu nyata palsunya. Logikanya Pak, seandainya itu ucapan Nabi dan disampaikan kepada para sahabat, Nabi pernah nggak mulutan? Tidak pernah. Berarti mereka telah meninggalkan sebuah sunnah Nabi. Tidak ada Pak. Nah, sahabat itu Pak, kalau ada sebuah perbuatan itu sunnah, mereka berlomba-lomba Pak. Mereka berlomba-lomba. Jadi kalau mereka mendengar ini sunnah Nabi, langsung Pak mereka bersegera. Kalau sekarang kan enggak Pak, ini sunnah Nabi, santai Pak. Cuma sunnah kok. Kalau Nabi itu para sahabat dahulu Pak, ulama-ulama terdahulu, kalau sebuah perbuatan itu sunnah, mereka akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa melaksanakan. Kalau sekarang enggak Pak. Kalau perbuatan itu dikatakan sunnah Pak, orang berlomba-lomba meninggalkan karena itu cuma sunnah. Jamaah Pak. Di masa Nabi Pak, orang enggak jamaah sudah pasti Pak. Pasti apa Pak? Pasti munafik. Iya Pak. Ibnu Mas'ud itu mengatakan, la yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah orang itu meninggalkan sholat jamaah melainkan orang itu sudah pasti munafik, maklumun nifak, yang munafiknya sudah jelas. Tapi itu pada masa Nabi Pak ya, bukan sekarang Pak. Sekali lagi itu pada masa Nabi Pak, bukan sekarang. Kenapa mereka mengatakan seperti itu Pak? Karena mereka sangat semangat untuk melakukan sholat berjamaah. Sekarang Pak, pada masa Nabi Pak, perang jamaah Pak. Kondisi perang jamaah mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk berjamaah dalam kondisi perang. Allah perintahkan dalam ayat itu Pak. Surat An-Nisa. Sekarang kan enggak Pak. Sibuk sedikit hilang jamaahnya. Bahkan Pak santai Pak, ya enggak jamaah juga. Maksudnya gede-gede. Jamaahnya yang adzan Pak, yang imami, yang adzan, yang iqamat, yang imami satu, makmumnya satu di belakang Pak. Kadang 4 orang, 5 orang. Buat masjid butuh waktu 5 tahun. Keluar pinggir jalan.
Subhanallah. Itu banyak terjadi, Pak. Itu banyak terjadi. Waliyadzubillah. Perlu kita ketahui, Pak, sebenarnya dalam agama tidak disyariatkan memperindah masjid. Tidak disyariatkan memperindah masjid. Jadi memamurkan masjid itu, Pak, dengan menghidupkan sunnah Nabi di dalam masjid. Adapun memperindah masjid, Pak, sampai menghiasinya, secara syariat hukumnya tidak boleh. Sampai membaca pendapat ulama mana saja, Pak, madhab apa saja mereka mengatakan nggak boleh. Bahkan dalam madhab Syafi'i, Pak, kayak Al-Baghawi rahimahullah, sampai ngecat lo nggak boleh dia, Pak. Ngecat nggak boleh, Pak, Al-Baghawi. Mazhabnya Syafi'i dia. Atau Syafi'i. Hatta ngecat nggak boleh itu, Pak, Al-Baghawi, Pak. Iya. Umar mengatakan warnanya jangan dibuat warna-warni. Umar mengatakan jangan dibuat warna-warni. Sekarang, Pak, dinding masjid itu, Pak, kayak kain. Dan itu termasuk tanda-tanda kiamat. Nabi mengatakan, Pak, idza zahraftum masajidakum wa hallaitum masahifakum faddamaru alaikum. Rawahu Tirmidzi. Riwayat itu banyak, Pak. Ada riwayatnya Abdul Razak, Tirmidzi. Seperti itu lafadznya. Nabi mengatakan idza zahraftum masajidakum, jika kalian sudah menghiasi masjid-masjid kalian, wa hallaitum masahifakum, dan kalian sudah menghiasi mushaf-mushaf kalian, Quran, Pak, faddamaru alaikum, maka kehancuran akan menimpa kalian. Pertanyaannya, Pak, di sini, Pak, Allah mengatakan jika kalian menghiasi masjid kalian, itu kemudian mengakhiri dengan maka kehancuran akan menimpa kalian. Pertanyaannya, Nabi mengatakan kehancuran akan menimpa kalian, itu ancaman atau bukan, Pak? Ancaman. Itu menunjukkan bahwasanya perbuatan yang pertama itu, Pak, dilarang apa diperintahkan? Dilarang. Jadi menghiasi masjid itu, Pak, secara syar'i sebenarnya, Pak, hukumnya haram. Iya, secara syar'i, Pak. Kita ngomong secara ilmu, Pak, secara hukum, Pak, ya. Kalau menghiasi, Pak, secara hukumnya haram. Loh, sekarang kayak di Timur Tengah banyak kan mewah-mewah, itu bukan perbuatan Nabi. Perbuatan siapa? Yang bangun. Tapi bukan perbuatan Nabi. Masjid itu, Pak, cuma disyariatkan bersih, indah, kuat, Pak. Bangunannya kuat, biar tidak membahayakan orang yang di dalam. Tapi kalau indah, nggak disyariatkan sama sekali. Iya, Pak, insyaallah nanti kita bahas itu, Pak. Nanti kita setelah selesai ini bab akhir, Pak, dari pembahasan kita. Jadi pekan depan selesai pembahasan buku ini, insyaallah pekan berikutnya saya baca kitab larangan-larangan dalam syariat, termasuk larangan menghiasi masjid, nanti ada insyaallah nanti. Kita baca semua dalil-dalilnya, Pak, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsani, yang kedua, qala Syekh Al-Albani rahimahullah, yajibu an na'lama anna asghara bid'atin ya'ti ar-rajulu biha fid din hiya muharramatun. Wajib kita ketahui bahwasanya bid'ah yang paling kecil yang dilakukan seseorang di dalam agama itu sudah diharamkan. Bid'ah yang paling kecil, Pak. Falaysa fil bid'ai kama yatawahhamul ba'd ma huwa fi rutbatil makruh faqat. Tidak ada sama sekali sebuah bid'ah yang berada pada derajat berhukum makruh, enggak ada, Pak. Semua bid'ah hukumnya apa? Haram. Ba'dul bid'ah al-muntashirah fil ummah, beberapa bid'ah yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Pertama, mulutan, Pak. Al-ihtifal bil maulidin nabawi, atau perayaan kelahiran yang lain, Pak. Kalau dulu, Pak, raja itu, Pak, hari kelahirannya Pak, raja, orang-orang pembesar kerajaan itu, Pak, jadi menjadi hari rayanya masyarakat kerajaan dia. Kemudian al-ihtifal bi lailatul Isra wal Mi'raj, mengadakan perayaan Isra Mi'raj, perayaan malam nisfu Sa'ban, ulang tahun, Pak, termasuk ulang tahun, Pak. Sekarang, Pak, ulang tahun ini, Pak, di tengah-tengah masyarakat itu mulai Pak,
Karena ekonomi masyarakat sekarang mulai naik, Pak. Jadi orang-orang itu Pak. Ya sebenarnya Pak, ini kebiasaan orang-orang kaya yang ditiru oleh orang miskin, Pak. Tidak boleh, hukumnya haram itu, Pak. Kemudian ngambil barokah dengan sebuah tempat-tempat. Nampak tilas itu, Pak, itu masuk bid'ah. Nampak tilas masuk bid'ah. Zikir jamaah atau baca Fatihah untuk roh orang-orang yang sudah mati. Bahkan sekarang Pak ada istilah amplop Fatihah, Pak. Amplop Fatihah, Pak, ya. Jadi ada beberapa orang yang berinfak ke masjid, tolong kirim doa. Iya. Iya, seuangnya, Pak. Seuangnya. Iya. Itu Jumat biasanya ada. Mengkhususkan bulan Rajab untuk umrah atau ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab, itu juga nggak ada, Pak. Nggak ada dalilnya. Kalau umrah di bulan Ramadan besar pahalanya, karena umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama Nabi. Itu sahih hadisnya, Pak. Mengeraskan niat dalam bacaan sholat, Pak. Sebenarnya, Pak, dalam mazhab Syafi'i niat itu harus dibarengkan dengan takbir. Harus dibarengkan dengan takbir. Berarti dalam hati, Sir? Ya, nggak mungkin dengan lisan. Kenapa? Mau nggak ada takbirnya nanti, Pak. Iya, Pak, dalam mazhab Syafi'i niat itu harus dibarengkan dengan takbir. Gimana bacanya? Hah? Berarti Ya enggak boleh. Enggak boleh. Takbir itu harus apanya? Dalam mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i loh, Pak. Mazhab Syafi'i. Apanya? Karena gini, Pak, karena niat itu kan pembeda. Sebenarnya, Pak, masalah niat itu, Pak, sebenarnya gerakan kita untuk wudu karena mendengar azan itu sudah jadi niat, Pak. Masa kita wudhu mau ke sawah, kan enggak, Pak. Ya wudhunya mau sholat. Karena itu, Pak, dalam beberapa ulama madhab Syafi'i pun mengatakan seperti itu. Ada yang berpendapat bahwasanya kayak An-Nawawi rahimahullah, musahabah namanya, Pak. Jadi gerakan kita itu, Pak, untuk melakukan hal-hal yang memang itu untuk sholat, itu sudah cukup sebagai apa? Niat. Kan enggak mungkin, Pak, ada orang wudhu mau jualan, kan enggak, Pak. Ya wudhu ya mau sholat dia, Pak. Sebenarnya, Pak, perkara niat pada masa Nabi gampang, Pak, nggak ruwet. Cuma sekarang, Pak, seolah-olah jadi hal yang ruwet, Pak. Bahkan melafadzkan niat itu, Pak, jadi bencana, Pak. Loh, kok bisa? Iya, Pak. Melafadzkan niat dengan 5 waktu aja, Pak, sudah beda-beda lafadznya itu, Pak. Kalau orang baru masuk Islam itu, Pak, Al-Fatihah aja belum hafal. Niatnya sudah 5 macam-macam lagi. Ya berat sekali bagi mereka. Belum lagi ada, kalau mau dijamak sholatnya, beda lagi niatnya itu, Pak. Mau dikosor lagi, beda lagi, Pak. Sampai ada orang, Pak, kenapa kamu tidak menjamak dan mengosor? Gak paham nawaitunya aku, katanya. Tidak hafal nawaitunya, katanya. Gak bisa niatnya, katanya. Loh, subhanallah. Niat nawaitunya bingung, katanya. Jadi makanya dia nggak menjamak juga nggak mengkosor karena bingung, katanya. Tidak hafal nawaitunya, waliyadzubillah. Karena itu, Pak, tidak ada bid'ah yang nyaman. Semua bid'ah memberatkan, menyusahkan. Iya, Pak, ada orang safar jauh loh, Pak, naik bis. Ditanya, kamu kok gak jamak, kenapa? Gak hafal nawaitunya, katanya. Ya Allah, gak hafal nawaitunya, gak hafal usulinya, Pak. Yang ke-10 termasuk bid'ah yang banyak menyebar, Pak, at-tawassul bijahil aswahihim, bertawassul dengan jah, kemuliaan. Kan banyak, Pak, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bila hadrat itu mengirimkan pahalanya, Pak. Kalau bijah itu tawassulnya. Tawassulnya. Kemudian ada beberapa tambahan, Pak, bahwasanya mengikuti sunnah Nabi itu tidak akan terwujud
kecuali amalan itu sesuai dengan syariat dalam 6 perkara. Pertama sebabnya, Pak. Sebab kenapa orang itu melakukan amalan? Sebabnya harus sama dengan sebab yang dilakukan oleh Nabi. Jenisnya, Pak, itu harus sama dengan sunnah Nabi. Ada orang berzakat, Pak, zakat fitrah namanya, Pak. Sebabnya kan jelas, Pak, untuk membersihkan jiwa orang-orang yang berpuasa. Kemudian jenisnya yang dikeluarkan apa? Makanan pokok. Makanan pokok. Kalau kita makanan pokok itu beras, ya beras, Pak. Kalau ada orang, Pak, mengeluarkan zakat tidak dengan makanan pokok, itu masuk bid'ah. Pakai uang uangnya, Pak. Itu masuk bid'ahnya di situ. Kemudian al-qadar. Qadar itu jumlahnya, Pak, nilainya. Kayak salat maghrib, ya 3 rakaat, Pak. Jangan ditambahi jadi 4 semuanya, Pak. Ya enggak boleh. Atau zakat fitrah, nilainya berapa? 3 kilo. Satu sok, Pak. Kemudian ada orang berzakat dengan 3 sok, Pak. Ini keluar dari apa? Syariat. Kalau mau berzakat fitrah, Pak, mau sedekah, zakatnya sendirikan, Pak. Ini sedekahku, tambahi. Nanti kalau aku zakat fitrah pakai 3 sok saja. Takutnya, Pak, itu jadi kebiasaan orang-orang. Kalau orang yang melakukan itu orang yang diikuti orang, Pak, kemudian jadi kebiasaan, itu mereka nanti akan menganggap zakat fitrah itu bukan 1 sok, tapi berapa? 3 sok. Itu bisa merubah nanti, Pak. Bisa berubah nanti. Karena yang seperti itu banyak terjadi. Yang seperti ini banyak terjadi. Kemudian kaifiyah, caranya sama, Pak. Harus sama dengan Nabi. Waktunya sama, Pak, kalau Nabi menentukan. Kemudian tempatnya juga harus sama. Kayak ada orang itikaf, Pak. Di mana? Tengah padang pasir. Kalau itikaf ya di mana? Ya di masjid. Insyaallah pekan depan, Pak, kita akan masuk pada bab yang terakhir, ad-da'watu ila tauhid. Kemudian nanti, Pak, insyaallah kalau ini selesai, nanti kita akan membahas kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedia larangan-larangan dalam agama. Ensiklopedia larangan-larangan dalam agama. Syekh Salim bin buku karangan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali rahimah hafizahullah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.